saya dari UIN Raden Fatah Palembang, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan tentang negara dan relasinya dengan agama. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu negara. Jadi, negara itu merupakan organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Selain itu, konsep Islam tentang negara berasal dari 3 paradigma. Yang pertama, ada paradigma tentang teori khalifah yang dipraktikkan oleh orang sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, paradigma yang bersumber pada teori imamah dalam paham Islam Syiah. Dan yang ketiga, paradigma yang bersumber pada teori imamah atau pemerintah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur negara. Unsur negara itu ada 2, ada unsur konstitutif yang di dalamnya ada rakyat. Rakyat itu adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam satu negara yang tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Itu yang dinamakan dengan rakyat. Lalu ada juga wilayah. Nah, wilayah itu adalah salah satu unsur mutlak terbentuknya suatu negara. Suatu negara tidak boleh berpindah tempat. Jadi, luas wilayahnya harus jelas yang ditentukan oleh perbatasan yang mengelilingi wilayah negara tersebut. Nah, unsur yang selanjutnya yaitu adalah adanya pemerintah yang berdaulat. Nah, pemerintah di sini adalah alat yang pelengkap yang menjadi pelengkap negara yang bertugas untuk memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada unsur deklaratif. Nah, unsur deklaratif ini adalah unsur yang bersifat pernyataan dan melengkapi dari unsur konstitutif tadi. Nah, unsur deklaratif itu adanya pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain ini dia memiliki 2. Yang pertama adalah pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Selanjutnya, apa sih hubungan negara dan agama dalam perspektif Islam? Nah, dalam Islam sendiri, hubungan agama dan negara itu masih menjadi perdebatan yang intensif di kalangan pakar muslim di seluruh dunia sampai saat ini. Perdebatan tentang hubungan agama dan negara dalam Islam ini terbentuk atau disulut karena adanya hubungan yang agak canggung antara agama dan negara. Sudah banyak sekali percobaan atau eksperimen yang telah dilakukan untuk menyelaraskan antara agama dan negara dengan konsep kultur politik masyarakat muslim. Seperti adanya percobaan demokrasi di sejumlah negara di dunia yang menyelaraskan antara agama dan negara di banyak negeri, telah berkembang juga wacana adanya demokrasi di kalangan negara-negara muslim, semakin menambah maraknya perdebatan antara Islam dan negara. Selanjutnya yaitu apa sih relasi hubungan Islam dan negara Indonesia? Jadi, hubungan antara agama dan warga negara itu ibarat ikan dan airnya. Keduanya itu memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Jadi, negara Indonesia yang sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Negara berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekspresi. Nah, untuk masalah hubungan Islam dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas sampai saat ini. Jadi, karena Indonesia itu merupakan negara yang mayoritas warga negaranya adalah beragama Islam, itulah mengapa adanya hubungan antara negara Indonesia dengan Islam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.